Mohon perhatian, acara akan kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ibu dan bapak guru yang saya hormati, alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini atas ridho dan kudrat iradahnya lah kita bisa bersama-sama bertatap muka dalam acara diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan acara ini akan menjadikan bekal bagi kita dan akan bermanfaat demi masa depan kita semua. Sholawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, pada para sahabatnya, kepada keluarganya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya senantiasa taat pada ajarannya, dan suatu saat nanti kita akan mendapat syafaat di yaumil zalzal nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak yang kami hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh rekan kita, yakni Ibu Nurjana. Untuk itu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, lantunan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh yang terhormat Bapak Andi. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Sadaqallahul azim. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan bagi
yang membacakannya menjadi amal soleh dan kita yang mendengarkannya pun menjadi catatan amal bagi kita semua. Ibu dan Bapak yang kami hormati, disilakan untuk berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh yang terhormat Ibu Nona. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan untuk duduk kembali. Ibu dan Bapak yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh pemateri, yakni Ibu Nurjana SPD. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Pajajaran, Bapak Ibu Guru SD Negeri Pajajaran yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua, terutama nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga di siang yang berbahagia ini kita bisa berkumpul, bermuajahah dan bertolabul ilmi bersama. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita semua, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia, mohon maaf saya izin berdiri di sini untuk menyampaikan salah satu tugas saya di pendidikan guru penggerak. Tidak terasa sudah 2 bulan saya dan rekan-rekan CGP Angkatan 6 mengikuti pendidikan. Dan di akhir modul 1.4 kami mempunyai tugas untuk melaksanakan diseminasi, yaitu menyebarkan pemahaman
dan pengalaman tentang penerapan budaya positif. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya budaya positif di sekolah kita tercinta ini, SD Pajajaran. Konsep utama dari modul 1.4 adalah yang pertama, perubahan tentang paradigma belajar, yang kedua, disiplin positif, yang ketiga, kebutuhan dasar manusia, yang keempat, motivasi perilaku manusia, yang keenam, posisi kontrol restitusi, yang keenam, keyakinan kelas, dan yang terakhir, segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Saya yakin Bapak Ibu guru hebat di sini sudah tidak asing lagi dengan istilah ini seiring dengan digembor-gemborkannya kurikulum merdeka. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran dengan paradigma baru itu? Yang saya pahami dan saya terima dari modul 1.4 ini adalah bahwa pembelajaran paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga dapat memenuhi setiap kebutuhan murid dan perkembangannya demi mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan saya sangat yakin Bapak Ibu guru hebat di sini sudah mengetahui tentang profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila, Bu. Ada? 6. Ada yang sudah hafal? Iya. Nah, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa ya, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Alhamdulillah, ternyata Bapak Ibu masih hafal ya. Itu merupakan tujuan ya, tujuan dari pembelajaran yang diharapkan oleh pemerintah saat ini, yaitu tujuan yang menurut saya paripurna gitu untuk mewujudkan mewujudkan manusia yang ideal. Bapak Ibu guru hebat semuanya, disiplin positif. Bapak Ibu, apa itu disiplin? Pasti sudah tahu ya Bapak Ibu apa itu disiplin? Karena kata-kata itu sering terdengar di telinga kita. Patuh, yang lainnya? Taat. Iya. Segala yang harus dijalankan dan meninggalkan apa yang perlu ditinggalkan. Iya, bagus. Terima kasih Bapak Ibu tentang pemahamannya tentang disiplin. Nah, di sini di modul 1.4 saya belajar bahwa disiplin itu merupakan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Betul tadi yang disampaikan bahwa ketika kita melakukan sesuatu untuk dasarnya adalah kepatuhan. Namun kecenderungan umumnya adalah seringkali disiplin itu menghubungkan kedisiplinan itu dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Misalkan ketika anak datang ke sekolah sebelum pukul 7, kebanyakan anak itu karena takut. Ya Bapak Ibu, bukan karena sebuah tujuan bahwa saya ingin dihargai atau saya ingin menghargai diri saya sendiri. Kemudian, disiplin positif merupakan sebuah pendekatan dalam mendidik anak dengan membentuk kontrol diri dan kepercayaan diri, sehingga anak mampu berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, sehingga muncul adanya motivasi intrinsik. Seperti tadi sudah disampaikan bahwa disiplin positif ini yang diharapkan itu muncul dari dalam diri sendiri, terutama kita di sekolah ya siswa.
kita mengharapkan anak-anak disiplin ya karena keinginan sendiri, bukan karena aturan yang telah dibuat oleh sekolah. Nah, bagaimanakah caranya? Nanti kita akan bahas. Lanjut tulisnya. Disiplin di sini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan menumbuhkan dan memberdayakan anak tanpa adanya ancaman. Selama ini peraturan di sekolah sering ada peraturan di sekolah itu dibuat dengan ancaman hukuman ya Bapak Ibu tanpa kita sadari, atau mungkin karena saya yang belum paham. Lanjut Bos. Nah, berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Ya, yang berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau kebutuhan psikologis yang berhubungan dengan kebutuhan jasad kita, Bapak Ibu. Anak-anak kita, murid-murid kita membutuhkan yang namanya makanan, minuman, kemudian pakaian, atau kita lebih sering mengenalnya dengan kebutuhan sandang, pangan, dan papan ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Pernah mungkin Bapak Ibu atau bahkan sering menjumpai anak-anak kita yang caper di kelas. Cari perhatian, itu artinya anak itu membutuhkan kasih sayang dari kita. Mereka membutuhkan rasa diterima oleh kita. Bagaimana pemenuhannya? Yang ketiga yaitu penguasaan. Anak-anak kita dengan beraneka ragam karakteristiknya, kadang ada salah satu atau mungkin lebih, mereka di kelas ada yang ingin menguasai di antara teman-temannya. Nah, itu adalah kita identifikasi bahwa anak itu membutuhkan penguasaan. Kebutuhan itu harus kita penuhi dengan cara bagaimana? Dengan cara kita mengarahkan ke arah yang lebih baik. Penguasaan seperti apa? Kemudian yang keempat, kebebasan. Ini sesuai dengan kurikulum yang saat ini sedang digembor-gemborkan oleh pemerintah, yaitu kurikulum merdeka. Nah, kita sebagai seorang pendidik harus mampu memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam menerima materi atau menerima pembelajaran sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing Bapak Ibu. Kita tidak bisa menyamakan di satu kelas itu 30, mereka harus sama, misalkan menguasai perkalian 10 semuanya dalam waktu itu. Tidak bisa, kita harus mengelompokkan. 5 orang ini baru bisa 1 sampai 2. Bahkan mungkin ada yang belum bisa perkalian 1 pun. Nah, itu kita sebagai guru harus memberikan kebebasan. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Anak-anak didik kita membutuhkan kesenangan Bapak Ibu. Bagaimana kita sebagai seorang pendidik, kita sebagai seorang guru menciptakan pembelajaran yang menyenangkan sehingga bermakna kepada peserta didik. Kemudian berikutnya, dari kebutuhan dasar tersebut maka akan muncul yang namanya motivasi. Apa itu motivasi? Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Tadi Bapak Ibu, bahwa ketika anak melakukan hal yang aneh, ternyata tujuannya ingin kebutuhannya terpenuhi. Nah, motivasi ini ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama yaitu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan tadi ketika anak tidak mengerjakan PR, kan biasanya, mohon maaf ini pengalaman saya pribadi, ketika anak tidak mengerjakan PR, maka saya akan bilang, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Langsung saya ngegas ya Bapak Ibu. Otomatis anak tersebut akan merasa, ibu cina. Nah, timbul keinginan dari mereka itu untuk besoknya mengerjakan PR karena takut nanti bu guru negur. Ya Bapak Ibu, ini merupakan motivasi yang datang dari luar atau motivasi ekstrinsik. Kemudian yang kedua adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ternyata dari modul 1.4 ini Bapak Ibu, ketika kita memberikan imbalan kepada anak didik itu tidak tepat Bapak Ibu. Ya, karena apa? Keinginan dari peserta didik itu nanti akan
terhambat. Oh, saya udah mendapatkan penghargaan, ngapain saya harus berbuat lebih baik lagi gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini juga termasuk motivasi ekstrinsik. Yang ketiga terakhir yaitu motivasi untuk menghargai diri sendiri. Ini adalah motivasi yang ideal. Dan mudah-mudahan kita sebagai seorang pendidik sudah sampai di tahap ini ya Bapak Ibu. Karena ketika motivasi sudah timbul dari diri sendiri, maka kita akan melakukan sesuatu itu bukan karena orang lain, tapi kita butuh karena saya butuh gitu. Misalkan ketika anak mengerjakan PR karena motivasi dari pribadi, maka dia merasa saya mengerjakan PR karena ini tanggung jawab saya sebagai seorang murid, tanggung jawab saya untuk belajar, bukan karena bu guru atau bukan karena orang tua. Ini merupakan tujuan dari disiplin positif ya Bapak Ibu. Jadi menghargai diri kita sendiri. Kemudian di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang seperti apakah Bapak Ibu? Yang pertama yaitu tadi hukuman. Ternyata hukuman itu menyakitkan Bapak Ibu. Secara tidak sadar dulu waktu saya SD, ketika saya dimarahin sama guru ya Bapak Ibu, sampai sekarang masih teringat. Tapi saya selalu berpikir positif, oh dengan itu saya bisa lebih maju gitu ya Bapak Ibu. Kemudian tidak nyaman. Memang hukuman itu tidak nyaman. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, murid menjadi takut. Betul ya Bapak Ibu, dengan adanya ketakutan itu maka akan membuat murid itu menyembunyikan kesalahannya. Ini pengalaman saya di kelas 2 kemarin ketika anak takut berbicara jujur kepada kita sebagai guru, yang akhirnya mereka menutupi kebohongan-kebohongan itu sampai berulang kali Bapak Ibu. Padahal saya gitu tadinya itu atau awalnya itu marah itu tidak terlalu keras gitu, tapi ternyata dampaknya lumayan sampai anak berbohongnya sudah cukup waktu gitu. Dan yang terakhir, anak menjadi rendah diri karena ketika anak dimarahi sama kita, apalagi di hadapan teman-temannya, malulah ya Bapak Ibu. Misalkan di kelas 2 Deva, ya Bu Teni, Deva itu luar biasa. Namun ketika kita marahi, dia beda dengan yang lain. Dia malahnya bukan rendah diri, merasa bangga. Itu beda dari yang lain kasusnya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua yaitu penghargaan. Penghargaan di sini maksudnya itu penghargaan dalam bentuk reward, barang atau benda Bapak Ibu, atau penghargaan dalam bentuk bintang. Dulu waktu saya belum mengenal modul ini sering memberikan bintang kepada anak-anak. Oh, yang sudah selesai kita beri bintang, yang sudah sampai ini kita beri bintang. Ternyata itu kurang tepat Bapak Ibu. Kenapa? Karena penghargaan itu tidak efektif Bapak Ibu. Karena apa? Ketika anak sudah mendapatkan bintang, anak itu merasa, oh saya udah punya bintang, ngapain saya harus mengerjakan yang lebih gitu. Yang kedua, merusak hubungan atau rasa iri dengan teman lain. Karena apa? Anak itu apa? Ketika temannya mendapatkan misalkan bintang atau penghargaan dari ibu guru, sementara teman yang lain tidak, padahal teman yang lain kemampuannya sama misalkan, tapi tidak dapat, kan iri. Kenapa aku nggak dapat tuh guru gitu kan? Kemudian yang ketiga, mematikan kreativitas. Maksudnya ketika kita memberikan penghargaan kepada murid, maka murid itu akan berhenti di situ. Padahal potensinya murid itu bisa berkembang lebih dari itu. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Ya, alhamdulillah dengan kurikulum kemarin 2013 sistem ini sudah mulai dihilangkan ya Bapak Ibu dengan adanya deskripsi dalam penilaian. Namun di lapangan saya yakin Bapak Ibu sering dihadapkan dengan orang tua yang menanyakan ranking berapa Ibu, ranking berapa. Nah, itu tugas besar buat kita ya Bapak Ibu untuk memahamkan kepada orang tua. Dan yang terakhir, merampas hak untuk menghargai diri. Ya Bapak Ibu, ketika anak sering dihargai oleh kita, dia menjadi tidak terbiasa untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, kubu guru mesti hargaan iya gitu kan ya Bapak Ibu.
Oke, yang berikutnya. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama, konsekuensi. Misalkan, ketika saya belajar, maka saya akan mendapatkan nilai yang bagus atau baik. Konsekuensi ini merupakan penguatan jangka pendek, Bapak Ibu. Monitoringnya berkelanjutan, sistemnya stimulus respon. Ketika kita menyuruh sesuatu, maka anak akan meresponnya. Murid menghormati peraturan karena adanya tadi stimulus respon tersebut. Kehilangan waktu untuk merenungkan kesalahan. Karena apa? Karena tadi ketika kita perintahkan, misalkan anak melakukan sebuah kesalahan, kita perintahkan, dia tidak berpikir bahwa dia salah karena dia langsung diperintahkan oleh kita, Bapak Ibu. Nah, yang kedua yaitu restitusi. Nah, ini juga merupakan materi baru bagi saya ketika belajar tentang modul 1.4 budaya positif. Restitusi ciri-cirinya yaitu murid menjadi bertanggung jawab atas kesalahan atau perilakunya. Kemudian fokus pemecahan masalahnya jangka panjang, Bapak Ibu. Murid menghormati diri dan orang lain. Murid memegang kontrol atas dirinya sendiri dan bersemangat ketika memperbaiki kesalahannya. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi merupakan cara menanamkan disiplin pada murid yang saat ini dinilai efektif, Bapak Ibu. Apa sih restitusi itu? Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi yaitu mereka belajar dari kesalahan. Misalkan ketika anak di kelas ada temannya yang menumpahkan air, otomatis air tumpahnya itu jatuh ke lantai dan membasahi buku temannya. Ketika kita sebagai seorang guru melakukan misalkan kenapa airnya tumpah, kita tanyakan dulu Bapak Ibu. Maaf Ibu, maka anak itu akan menyadari, diharapkan menyadari bahwa saya salah Ibu gitu ya. Iya, jadi kita tanyakan dulu. Kemudian memperbaiki hubungan. Kenapa di sini memperbaiki hubungan? Karena di restitusi itu terjadi yang namanya komunikasi antara murid dengan guru. Jadi tidak langsung kita marahi, kamu buka ini nggak bisa, buka air minum gitu kan. Itu yang kadang saya lakukan Bapak Ibu. Kemudian sifatnya tawaran bukan paksaan. Misal ketika ada anak tadi menumpahkan air minum, kita tanya, apa kesalahan kamu? Misalkan anak saya menumpahkan Ibu, nanti dia berpikir maaf Ibu nggak sengaja. Biasanya anak seperti itu ya Bapak Ibu. Kita tanyakan lagi, lalu apa yang bisa kamu lakukan? Kita terus tanyakan dengan apa-apa yang bisa mereka lakukan Bapak Ibu. Kemudian menuntut melihat ke dalam diri. Ketika anak melakukan kesalahan, dengan cara restitusi kita menanggulanginya, maka anak itu dituntut bahwa mengakui sebuah kesalahan itu bukan sebuah dosa Bapak Ibu. Mengakui kesalahan itu adalah keberanian yang luar biasa. Karena banyak dari anak-anak tidak berani mengakui kesalahannya. Kadang melemparkan ke teman-teman, Bu, sampai habis cinta tuh itu gitu ya. Jadi mereka tidak berani. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh murid. Seperti tadi ada 5 kebutuhan dasar murid. Ketika anak melakukan suatu tindakan, kita sudah tahu apa kebutuhannya, maka kita dengan mudah dapat menyelesaikan perilaku dari murid tersebut. Kemudian menguatkan karakter bukan tindakan. Jadi yang diharapkan dari restitusi ini terbentuknya karakter dari murid kita, bukan tindakannya. Tadi ketika anak melakukan kesalahan, karakternya adalah bagaimana anak dengan keberaniannya mengakui kesalahan, bukan tindakan untuk menyelesaikan kesalahan tersebut. Ketika kesadaran timbul, maka itu jangka panjangnya yang akan kita dapatkan Bapak Ibu. Dan yang terakhir yaitu menguatkan dan fokus pada solusi. Dengan restitusi
kita tidak fokus pada kesalahan anak, tapi kita mencari solusi, dan solusi itu bukan kita yang tawarkan Bapak Ibu, tapi mereka yang gali. Memang tidak mudah, namun kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Nah, di sini ada perbedaan. Contoh kasusnya ketika murid sering tidak mengerjakan PR. Ketika dengan menggunakan hukuman, maka guru akan memberikan hukuman itu dengan verbal maupun non-verbal. Misalkan disuruh anak untuk menyapu, disuruh anak untuk menyanyi, dan kadang guru cenderung untuk marah-marah. Ya Bapak Ibu, apalagi kalau sekelas itu banyak yang tidak mengerjakan PR, padahal hukuman itu tidak ada korelasinya dengan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh siswa. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Di sini guru memberikan konsekuensi kepada anak untuk mengerjakan PR pada jam istirahat. Atau guru memberikan guru yang tegas kepada anak-anak agar anak-anak itu mematuhi peraturan, terutama tentang mengerjakan PR. Kalau yang konsekuensi ini ada korelasinya dengan pelanggaran atau tindakan yang dilakukan oleh murid. Dan yang terakhir yaitu restitusi. Di sini guru akan menanyakan kepada murid keyakinan kelas mana yang belum dilaksanakan. Ketika anak dapat menjawab, maka kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, bagaimana menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi tersebut, dan guru cenderung terbuka menerima pendapat dan masukan dari murid tersebut. Yang terakhir, murid menghormati diri dan orang lain. Karena apa? Dengan murid menyampaikan pendapatnya, maka dia belajar menghargai diri sendiri dan belajar menghargai orang lain untuk tidak melakukan kesalahan yang diperbuat tersebut. Nah, sekarang ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Yang pertama, ini kita ya Bapak Ibu, posisi kontrol ini kita sebagai seorang guru atau pendidik. Yang pertama, penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira kita sebagai seorang guru sampai saat ini sudah berada di posisi mana? Posisi 1. Sama Bapak, saya juga masih di posisi 1. Ya, lanjut. Contoh penerapan posisi kontrol ya Bapak Ibu, ketika setiap hari Senin anak-anak banyak yang tidak memakai topi atau tidak memakai seragam sepatu ketika upacara. Ketika kita menerapkan posisi penghukum, maka kita akan berkata kepada murid, kamu tahu tidak peraturan sekolah kita ketika upacara? Ya. Nah itu. Silahkan baris terpisah dengan yang tidak menggunakan topi atau sepatu. Nah, kalau membuat rasa bersalah itu, guru akan berkata lembut tapi cenderung menyudutkan kepada murid. Iya, misal berapa kali Bu Guru berkata atau Bu Guru bilang, ya, Bu Guru sudah berulang kali kalau hari Senin pakai topi, sepatunya seragam. Halus, tapi membuat murid itu tersudut, merasa bersalah Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, teman. Guru memposisikan dirinya sebagai teman dengan murid Bapak Ibu. Kata-katanya ini lebih halus dari pembuat rasa bersalah, lebih akrab istilahnya ya Bapak Ibu. Misalkan, ayolah tertib, buat Bu Guru bangga. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang keempat yaitu sebagai pemantau. Pemantau ini tadi dengan itu berhubungannya dengan konsekuensi Bapak Ibu. Ketika murid sudah mengetahui peraturan sekolah, maka mereka tahu konsekuensinya. Maka posisi itu di posisi pemantau. Dan yang terakhir adalah posisi kontrol manajer. Ini adalah posisi yang diidealkan sebagai seorang pendidik Bapak Ibu. Semoga kita semua sama-sama belajar untuk sampai ke tahap ini Bapak Ibu. Manajer
Tahap manajer ini kita sebagai seorang guru akan berkomunikasi. Ketika anak melakukan kesalahan, kita melakukan komunikasi apa penyebabnya, apa manfaatnya. Jadi manajer ini menggunakan restitusi dalam menyelesaikan masalahnya, Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Bapak Ibu dari tadi mungkin terbersit, naon sih keyakinan kelas? Betul tidak Bapak Ibu? Betul. Iya. Apa sih keyakinan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Di sini saya punya dua pertanyaan Bapak Ibu. Yang pertama, mengapa ada peraturan menggunakan helm saat kita mengendarai kendaraan bermotor roda 2 Bapak Ibu? Untuk aman Bapak Husni. Yang lainnya? Karena aturan, karena tidak tertangkap polisi. Iya, idealnya ketika kita memakai helm ketika menggunakan kendaraan motor roda 2 adalah ya kebutuhan. Betul, itu karena untuk keselamatan kita, bukan karena takut ditilang polisi. Jadi walaupun jarak dekat, ketika kita memakai motor dengan kesadaran sendiri itu akan timbul, saya harus pakai helm karena saya ingin selamat, karena saya ingin aman. Jadi keyakinan itu muncul dari dalam diri, bukan dari orang lain. Kemudian kemarin waktu kita pandemi, peraturan ini atau keyakinan ini digembor-gemborkan oleh pemerintah Bapak Ibu. Misalnya yaitu mengapa kita memiliki aturan pakai masker dan cuci tangan. Walaupun saat ini aturan ini sudah longgar Bapak Ibu. Namun ketika pandemi kita menyadari bahwa kita ingin sehat. Kita ingin orang lain sehat, tidak tertular dari kita Bapak Ibu. Berikut kegiatan membuat keyakinan kelas ketika kelas 2. Di kelas 2. Yang pertama, ketika kita membuat keyakinan kelas, kita berdiskusi dahulu terhadap peserta didik dengan murid. Kesepakatannya mau seperti apa ketika kita belajar. Saya menerapkan ini sejak awal mengikuti pembelajaran di pendidikan guru penggerak Bapak Ibu. Karena apa? Pertama kali saya mengikuti kelas di asinkronus, di sana ada sebuah motivasi bahwa ketika kita melakukan sesuatu itu akan terasa enak, terasa nyaman ketika timbul dari diri sendiri. Saya coba terapkan di anak-anak meskipun karena skalanya masih kelas 2, keyakinan kelas yang kami buat belum terlalu banyak. Kita tawarkan, misalkan kelas kita mau seperti apa? Nanti anak akan mengacungkan tangan, Bu, kelas kita mau tidak ada yang saling mengejek, Bu, tidak ada yang mau mengganggu, katanya. Maka kita ambil nilai-nilai universal itu menjadi nilai apa? Berarti kita ambil misalkan menjadi saling menghargai. Kita jadikan nilai universal itu menjadi keyakinan. Awalnya keyakinan belajar dulu, belajar pada hari itu. Ketika misalkan besoknya lagi kita akan belajar, anak-anak merasa butuh nilai tersebut, kita jadikan lagi menjadi keyakinan belajar. Ketika keyakinan belajar itu dirasa butuh oleh peserta didik, maka kita jadikan menjadi keyakinan kelas. Yaitu tadi seperti yang saya sampaikan, merumuskan ya Bapak Ibu, kesepakatan belajarnya menjadi keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah peserta didik menempelkan keyakinan kelas tersebut di dinding, di papan tulis. Dan dari papan tulis itu kami buat menjadi keyakinan kelas dalam bentuk banner. Seperti ini Bapak Ibu. Mungkin untuk kelas lain bisa bervariasi ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik murid-muridnya. Nah, ketika kita sudah memiliki keyakinan kelas ini, diharapkan nanti akan tercipta atau
ada yang namanya keyakinan sekolah. Jadi keyakinan kelas berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan kelas itu biasanya sama antara kelas 1 dengan kelas yang lain. Tapi dari modul yang saya pelajari ini bahwa keyakinan kelas itu berbeda-beda. Karena setiap murid, setiap kelas itu kebutuhannya berbeda-beda. Kelas tinggi tentunya keyakinan kelasnya akan lebih kompleks ya Bapak Ibu. Beda dengan kelas bawah. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu? Yang pertama, keyakinan kelas itu harus lebih abstrak dari peraturan. Misalnya, kalau peraturan itu datang ke sekolah sebelum pukul 7, memakai seragam ke sekolah. Kalau keyakinan kelas, bentuknya lebih abstrak langsung. Murid dan guru harus disiplin. Jadi yang digarisbawahinya itu disiplin, Bapak Ibu. Kemudian berupa pernyataan universal. Pernyataannya bersifat umum, tidak khusus. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Karena kata-kata positif itu ternyata pengaruhnya luar biasa, Bapak Ibu. Ketika kita diberi kata-kata, diberi penguatan positif, maka akan terngiang di memori kita. Saya di sini belajar bagaimana ketika pada anak-anak, apapun tingkah laku mereka, saya belajar berucap kata-kata yang baik kepada anak-anak. Tapi di lapangan jauh berbeda, Bapak Ibu. Pengalaman ada di kelas 2 ketika saya sebutkan, Bager, Soleh, yuk kita kerjakan. Apa jawaban anak itu? Maaf Ibu, kata ayah Ibu, aku bukan anak soleh, aku anak bandel. Saya di sana merenung, ya Allah, kok ada orang tua yang memberi label kepada putranya seperti itu gitu. Pembelajaran dan pengalaman itu merefleksi kepada diri saya bahwa saya kedepannya gitu, yang lalu mungkin pernah saya lakukan, kedepannya bahwa tidak boleh berkata-kata yang negatif kepada anak-anak. Ternyata tercatat di memorinya. Saya konfirmasi ke orang tuanya, iya benar katanya. Itu walaupun hal tersebut sudah lama, tapi memori itu terngiang di otak anak. Kemudian sedikit agar mudah diingat tadi, di kelas 2 ada 4 yang kita garis bawahi, yaitu saling menghargai dan saling menyayangi, disiplin, semangat, dan bertanggung jawab. Alhamdulillah anak-anak sudah hafal, tinggal pelaksanaannya yang masih berproses, Bapak Ibu. Semoga kita dipermudah dalam pelaksanaan dan penyesuaiannya. Kemudian yang berikutnya, sesuai kondisi kelas agar mudah diterapkan. Tadi Bapak Ibu, jadi keyakinan kelas itu disesuaikan dengan kebutuhan kelas masing-masing. Dan yang terakhir, semua warga kelas dilibatkan saat merumuskan keyakinan kelas. Kita tidak bisa buat secara sepihak. Kita tanyakan dulu, kira-kira kelas kita mau seperti apa? Berikutnya, segitiga restitusi. Ini merupakan teori yang luar biasa Bapak Ibu yang saya pelajari dari modul ini. Ketika kita menjumpai murid di kelas ataupun di luar kelas melakukan suatu tindakan yang tidak kita harapkan, maka yang pertama kita menstabilkan identitas. Ketika misalkan ada anak bermain bola di lapangan, berantem, nangis, kita tunggu sampai anak itu berhenti menangis sampai emosinya stabil, baru kita ajak dia berpikir. Karena ketika emosi tidak stabil maka tidak akan nyambung, Bapak Ibu. Yang kedua, validasi kebutuhan. Kita tanyakan kenapa mereka melakukan hal tersebut. Mereka menyadari tidak bahwa itu sebuah kesalahan. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Kita tanyakan, kira-kira keyakinan kelas mana yang sudah mereka langgar? Apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki dirinya? Biarkan jawaban itu muncul dari murid-murid, bukan dari kita, Bapak Ibu.
Ini merupakan penerapan segitiga restitusi dan merupakan salah satu tugas saya di modul 1.4. Di awal kami ditugaskan untuk membuat dialog tentang segitiga restitusi dengan dua kasus yang berbeda dan bagaimana cara pemecahan masalahnya. Posisi duduk itu yang nanti dia tidak sopan. Posisi duduk itu yang tidak sopan. Kalau tidak duduk-dudukkan. Bisa. Karena ini skenario, maka proses atau penerapan segitiga restitusinya berjalan ideal ya Bapak Ibu. Tapi saya yakin ketika di lapangan tidak seindah yang kita bayangkan. Banyak tantangan, hambatan yang akan kita hadapi, yang akan kita temui. Namun kita sebagai seorang pendidik jangan patah semangat sebelum mencoba. Ketika gagal sekali, coba lagi. Gagal sekali, coba lagi. Karena kesuksesan berawal dari kegagalan. Kegagalan merupakan awal dari kesuksesan. Lanjut Bos nih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Itu merupakan penerapan segitiga restitusi yang kemarin saya laksanakan. Semoga kedepannya saya pribadi belajar terus bagaimana penerapannya, dan mudah-mudahan kita bisa sama-sama berkolaborasi menerapkan tentang segitiga restitusi ini. Dalam penerapan program budaya positif, guru harus memiliki standar kepribadian, proporsional, dan sosial yang baik. Guru juga harus mampu merefleksi pada posisi kontrol mana saat ini, bagaimana proses pembelajarannya menjadi among,
atau panutan yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Standar pendidikan nasional. Semoga belajar kita hari ini bermanfaat Bapak Ibu, sehingga kita sama-sama bisa berkolaborasi, bekerja sama mewujudkan profil pelajar Pancasila. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri applause semuanya kepada pemateri kita. Alhamdulillah, terima kasih. Kita memiliki guru penggerak yang begitu hebat, yang mampu menularkan segala ilmu yang telah dia dapatkan selama 2 bulan ini, sehingga penularan ilmu untuk ke arah yang lebih baik di dalam pembelajaran bisa kita simak bersama, dan mudah-mudahan semua ilmunya bermanfaat bagi dirinya dan bagi kita semua, dan kita pun akan meniru ke arah tadi ada perjanjian kelas tadi kan? Keyakinan kelas. Terima kasih kepada yang terhormat Ibu Nur yang telah memberikan materi tentang diseminasi tentang kegiatan positif ya. Terima kasih sekali lagi. Nah, Ibu dan Bapak, sebagai bentuk bahwa kita juga menyimak dengan benar begitu ya, dan memahami apa yang disampaikan, untuk kali ini kita adakan forum tanya jawab. Disilakan untuk penanya yang pertama. Mangga Pak Jana. Kedua Ibu Nona, ketiga Ibu Tigita, keempat Ibu Reni, siapa lagi coba? Nah, untuk Matula silakan Ibu sini dibantu untuk dicatat pertanyaan-pertanyaan. Ya, yang pertama, pertanyaan yang pertama, 1 kali pertanyaan, 1 buah pertanyaan dulu, disilakan kepada Pak Jana. Mohon maaf, setelah saya menyimak tadi dan ada kontribusi dari Pak Aceh tentang keyakinan belajar kelas, tentang keyakinan kelas, mungkin ada, kalaupun misalkan harus ada beberapa hal yang harus ditanyakan, tapi tadi dibatasi 1-2 pertanyaan. Saya hanya menggarisbawahi tentang keyakinan belajar. Apakah keyakinan belajar itu korelasinya dengan situasi belajar dan kegiatan pembelajaran kelas? Bagaimana itu korelasi antara situasi belajar, keyakinan kelas, dan kegiatan pembelajaran atau KBM? Terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Jana yang begitu memuaskan ya, pertanyaan yang begitu meyakinkan dan memuaskan. Dan ini mungkin pertanyaannya akan ditampung dulu. Untuk yang pertanyaan pertama sudah Pak Jana. Kepada yang kedua disilakan Bu Nona. Ya, Bu Sri tolong dibantu untuk dicatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada keyakinan kelas itu disebutkan kesepakatan antara guru dan siswa. Itu kan ada aturan-aturan yang tadi disebutkan oleh Ibu Nur. Apabila ada seseorang atau seorang anak yang melakukan kesalahannya itu di luar keyakinan kelas, itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Bu Nona. Terima kasih Bu Nona telah mengamankan dengan pertanyaan yang kedua. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, penanya yang ketiga yang akan disampaikan oleh Ibu Tita.
Oh, Sami ternyata sama, arah kita itu sama. Selanjutnya Bu Reni aja. Bu Reni, Sumangga Kapayun Bu Reni. Di sini aja. Di sini nanti tidak apa-apa. Mesame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menjawab salam dari saya masuk surga semua. Amin ya Allah. Begini ya Bu, terima kasih atas segala paparannya beserta sharing ilmunya. Saya akan bertanya, maaf bukan menjawab ya. Bagaimana menghadapi anak yang tidak sejalan dengan keyakinan kelas atau istilahnya mah ngeyel ya. Semoga ada solusi yang tepat khusus untuk saya pribadi, umumnya untuk semua. Terima kasih Bu. Sudah. Tepuk tangan buat Bu Reni. Alhamdulillah pertanyaan yang begitu simpel tetapi padat dan mudah-mudahan menantang untuk dijawab lebih lanjut oleh yang terhormat Ibu Nurjana selaku pemateri pada kali ini. Maka Ibu Nurjana dijawab satu-satu. Pertanyaan yang pertama dari Pak Jana. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat atas partisipasinya. Luar biasa pertanyaannya. Berarti Bapak Ibu guru hebat menyimak full penjelasan dari yang saya paparkan tadi. Untuk yang pertama dari Pak Jana, apa kaitannya keyakinan kelas dengan situasi belajar di kelas? Seperti itu Bapak? Iya. Disimpulkan seperti itu. Iya. Ketika kita membuat keyakinan kelas seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa keyakinan kelas itu berawal dari kesepakatan belajar. Misalkan hari ini Bapak kelas 6 ya Pak ya? Kelas 6 akan belajar tentang praktek magnet. Maka kira-kira kesepakatan belajar seperti apa yang diinginkan atau yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan belajar itu. Kita tawarkan kepada murid-murid agar pembelajaran itu mendukung. Nanti otomatis anak akan menginginkan, saya ingin belajar magnetnya seperti ini Pak Guru. Yang lain juga akan berpendapat. Kita tampung. Setelah kita tabung, kita pilah menjadi satu nilai kebajikan universal. Kemudian nilai kebajikan universal itu kita tawarkan lagi kepada anak-anak. Dari tadi pendapat yang sudah disampaikan oleh anak-anak hebat, Bapak membuat satu kesepakatan umumnya menjadi seperti ini. Disetujui atau tidak? Ketika semua anak sudah setuju, maka itu dijadikan menjadi kesepakatan belajar dan keyakinan kelas pada saat itu Bapak. Jadi otomatis kesepakatan belajar dan keyakinan kelas pada saat itu mendukung proses pembelajarannya. Mungkin seperti itu Bapak. Bisa difahami atau mungkin ada Bapak Ibu guru yang akan menambahkan? Jadi pemahaman yang saya terima itu keyakinan kelas itu Pak, jadi bisa berubah setiap hari gitu ya. Tidak jadi menurut pemahaman yang saya terima itu dari penjelasan dan pertanyaan barusan, keyakinan kelas itu dibuat sebagai kesepakatan bersama pada saat mau memulai pembelajaran, sehingga dijadikan aturan main pada pembelajaran tersebut. Jadi keyakinan kelas itu akan berubah-ubah setiap ganti pembelajaran begitu, atau itu paten misalkan selama di kelas 6 misalkan untuk 1 tahun itu keyakinan kelas itu seperti itu yang harus kita ikuti gitu, atau memang harus berubah sesuai dengan kebutuhan pada saat belajar. Terima kasih. Terima kasih Bu Haji. Ini nyambung dengan pertanyaan dari Ibu Nona dan Ibu Reni ya. Tadi bagaimana
ketika keyakinan kelas itu tidak ada dalam kesepakatan awal. Jadi keyakinan kelas yang berawal dari kesepakatan kelas ini sifatnya situasional dan kondisional Bapak Ibu. Sesuaikan kebutuhan, tidak saklek berlaku untuk misalkan 1 semester atau 1 tahun, tidak. Jadi melihat kebutuhan, karena anak-anak kita setiap harinya itu berbeda-beda tingkah lakunya. Kemarin misalkan Rizky baik, nah untuk besoknya karena mungkin ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, dia melakukan sesuatu yang ingin mendapatkan perhatian kita. Jadi kalau hari ini Rizky mungkin besok rekannya. Iya, ya seperti itu Ibu. Jadi itulah anak-anak yang kita hadapi ya Bapak Ibu, unik. Jadi keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu bisa berubah-ubah, dan setiap walaupun dalam satu jenjang, misalkan kelas 2 ada kelas 2A dan kelas 2B, otomatis kebutuhannya berbeda ya Bapak Ibu. Kelas 2A dengan peserta didiknya yang luar biasa berbeda dengan kelas 2B yang memang di atas, itu disesuaikan Bapak Ibu. Jadi tidak harus sama, tergantung kebutuhan, dan kita tanyakan kembali kepada anak-anak kita, kira-kira ini setuju tidak gitu. Jadi inti dari keyakinan kelas itu kesepakatan antara murid dengan kita, karena kita berdua yang akan menjalaninya bersama dalam pembelajaran, tidak sebelah pihak atau tidak hanya untuk murid, tapi untuk kita juga sebagai seorang pendidik. Kemudian untuk tadi yang pertanyaan dari Bu Reni, ternyata tidak ada dalam keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Jadi misalkan di kelas 2 tadi ada 4 keyakinan kelas. Nah, tiba-tiba ada seorang murid yang melakukan tindakan yang tidak ada dalam keyakinan kelas tersebut. Ada seorang murid berkata, "Ibu, kan ke ayat keyakinan kelas taogenan." Nah, kita sebagai seorang pendidik merefleksi, oh ternyata ini butuh. Kita tambahkan lagi kepada anak-anak, bagaimana kalau kita tambahkan keyakinan kelas yang ini? Ketika peserta didik menyetujui, maka sepakat kita jadikan menjadi kesepakatan belajar dan keyakinan kelas. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya jawab. Semoga tidak terpuaskan dan bisa mencari dari sumber yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, terima kasih Bu Nur yang begitu dengan mantap gitu ya, menjawab semua pertanyaan-pertanyaan. Mudah-mudahan yang bertanya tidak puas, dan nanti kita akan bertanya kembali, karena alhamdulillah di sekolah kita memiliki guru penggerak yang begitu tangguh ya, dan ilmunya bisa kita serap dan kita laksanakan, kita ikuti, beliau telah menularkan, dan kita insya Allah akan mengikuti semua pengalaman beliau sebagai guru penggerak. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan bermanfaat Bu Nur, untuk diri Bu Nur sendiri khususnya dan umumnya bagi kita semua, insya Allah menjadi amal soleh, karena Ibu Nur telah menularkan ilmu pengetahuan yang diterima. Nah Ibu dan Bapak, selesai sudah mungkin acara diseminasi tentang budaya positif. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi di pertemuan yang berikutnya, karena insya Allah Bu Nur sebagai guru penggerak ada tugas-tugas yang harus kita dukung keberadaannya. Demikian mungkin, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh yang terhormat Bapak Usujana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menutup acara ini, supaya acara ini lebih bermakna, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim wa barik, amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan amin hamdan mu'afi ni'amahu wa yukafi majidah ya rabbana kama yang bagi li jalali wajhikal karimi wa sultani. Rabbi rahmahuma kama rabbayana
saghira Rabbirhamhuma kama rabbayana saghira Rabbirhamhuma kama rabbayana saghira Rabbi habli minas sholihin Rabbi habli minas sholihin Rabbana hab lana minas sholihin Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim. Ya Allah, berkahilah perjalanan kami dalam mengemban tugas amanah dari-Mu ya Allah. Mudah-mudahan semua ini menjadi jalan menuju ridho-Mu ya Allah. Ampunkanlah semua kesalahan-kesalahanku dalam menjalankan amanah ini ya Allah. Jika terdapat kelemahan dan banyak kelemahan padamu ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sayur liwet ada kerak. Lebih nikmat dimakan dengan sambal. Sungguh bangga Bu Nur menjadi guru penggerak. Mudah-mudahan menjadi guru yang lebih handal. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih Bu Nur. Sukses selalu. Doa kami semua untuk Bu Nur menjadi guru penggerak dan akan membawa nuansa yang lebih baik di kedepannya untuk SD kita tercinta yaitu Negeri Pajajaran. Ibu dan Bapak, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi untuk Ibu Nur Nurjana dan marilah kita tutup bersama. Tepuk tangan aplaus ya. Sekali lagi terima kasih dan marilah kita tutup bersama acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya selaku pembawa acara. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.